Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan napas kehidupan yang baru kepada kami, membangkitkan kami dari tempat tidur kami setelah kami beristirahat sepanjang malam hari ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini, kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau Kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Mendengarkan Kristus yang dibangkitkan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Ernest Hemingway, seorang penulis berkata, "Aku suka mendengar, aku belajar dari hal-hal besar dengan mendengarkan dengan seksama." Pentingnya mendengar ketika kita mau mendengarkan seseorang, mendengarkan perintah, arahan, nasihat, atau apapun itu yang perlu kita dengarkan, maka perlu kita memperhatikan dengan seksama. Ada istilah orang Batak yang berkata, di BG aledang di parwahon. Sebenarnya dia mendengar tapi tidak mendengarkan dengan seksama, sehingga hal ini dapat berakibat dari kesalahan melakukan apa yang disampaikan dari apa yang perlu didengarkan. Sama seperti ibaratnya seorang anak kecil yang disuruh ibunya untuk membeli gula karena dia asik bermain game, dia beli garam, akhirnya salah dalam membeli apa yang diperintahkan oleh ibunya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pentingnya mendengar sebagaimana disampaikan oleh Musa dalam nats ini. Ini merupakan suatu nubuatan yang disampaikan Musa kepada orang-orang Israel pada saat itu, di mana Musa sedang menubuatkan bagaimana kehadiran Mesias, kehadiran Kristus yang akan datang di tengah-tengah bangsa itu. Dia mulai dengan berkata, seorang nabi dari tengah-tengahmu. Sangat jelas asal muasal keturunan dari manakah Mesias yang akan datang. Walaupun Musa menyebutkan nabi, namun tujuan akhirnya adalah Mesias Kristus. Dialah Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, yakni Mesias dari keturunan Yehuda, sama seperti aku, merujuk kepada jati diri Musa yang juga adalah nabi di tengah-tengah bangsa itu, sebagai utusan Allah di tengah-tengah bangsa itu, yang membawa bangsa itu keluar dari Mesir kepada tanah yang dijanjikan Allah. Walaupun pada akhirnya Musa tidak sampai ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah. Dilanjutkan lagi, akan dibangkitkan Allah. Bagaimana Allah melakukan segala sesuatu dengan luar biasa dan ajaib. Dan kita tahu Natal pertama, kelahiran Kristus dinyatakan, bagaimana Maria sang bunda hamil dengan cara yang luar biasa, yang di luar dugaan manusia, bukan melalui pembuahan antara hubungan pria dan wanita, tetapi dengan cara yang luar biasa, bagaimana Roh Kudus berkarya di dalamnya. Allah yang membangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nasihat terakhir yang disampaikan oleh Musa adalah sangat jelas. Dialah yang harus kamu dengarkan. Bagaimana kita diminta untuk mendengarkan Kristus yang telah dibangkitkan Allah di tengah-tengah kita, di mana dialah yang harus kita dengarkan.
sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang dibangkitkan Allah, untuk kita dengarkan perkataannya. Perkataan Kristus lengkap tercatat dalam Alkitab. Mari kita baca dan kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan perkataan Kristus yang tercatat dalam Alkitab. Seberapa sering kita meluangkan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? 1 pasal tiap hari, 2 pasal tiap hari, atau tidak sama sekali? Mari kita mulai hari ini dengan membaca ayat per ayat yang menjadi renungan bagi kita. Dan kalau pun kita mendengarkan renungan melalui channel YouTube ini, 1 ayat 1 hari itu merupakan bagian santapan rohani kita untuk memenuhi kebutuhan rohani kita mendengarkan firman Tuhan setiap harinya. Mari kita mulai hari ini dengan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang senantiasa mendengarkan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.